Halo, Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di Analisa Channel. Dan kali ini aku akan melakukan Instagram Live. Sebentar lagi aku bakalan live barengan sama Ibu Najila Shihab. Beliau adalah seorang psikolog, pendidik, sekaligus yang menggerakkan beberapa gerakan pendidikan di seluruh daerah dan juga banyak banget komunitas dari semua murid, semua guru. Kali ini kita mau ngebahas apa? Kita akan ngebahas tentang gimana sih sebenarnya ada satu polemik tersendiri nih. Ketika hari ini sudah memasuki minggu ketiga, bahkan ada yang minggu keempat, anak-anak kita mulai sekolah di rumah. Sekolah dari rumah ini ternyata bukan hal yang mudah, terutama tantangannya bagi orang tua yang tetap harus kerja profesional di rumah. Ada juga yang harus kerja di luar rumah, tapi harus bisa mendampingi anak untuk bisa belajar. PR-nya ternyata tantangannya ini untuk anak-anak sendiri juga gimana nih untuk ngikutin kurikulum, bagaimana supaya materinya juga tidak tertinggal, karena tidak semua orang tua punya kemampuan mengajarkan anak untuk bisa menguasai materi itu. Langsung aja kita akan Instagram Live, akan terhubung di Instagram kita, Instagram saya. Langsung aja saya akan invite Ibu Najila Shihab. Assalamualaikum Bu Ella, apa kabar? Waalaikumsalam. Gimana Ana? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Ella. Ya Bu Ella, ini Bu yang udah pada ditunggu-tungguin nih. Ibu-ibu mulai pada resah nih karena sudah memasuki minggu ketiga, bahkan ada sudah yang minggu keempat. Anaknya mulai sekolah dari rumah, yang awalnya masih semangat, ini semangatnya mulai agak turun nih Bu Ella. Apalagi Bu Ella juga harus sebagai ibu yang mendampingi Nila ya Bu ya di rumah ya. Oke. Jadi yang paling penting sebetulnya adalah bisa memenuhi kebutuhan diri kita sendiri dulu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak juga kadang, tapi lebih banyak ibu-ibu gitu ya. Itu seringkali menempatkan kepentingan anaknya di atas segala-galanya dan ngorbanin dirinya. Itu yang kadang-kadang bikin kita marah-marah, bikin kita nggak siap untuk menghadapi emosi anak. Nah, jadi kebutuhan dasar kita, makan yang sehat, istirahat cukup, bergerak yang cukup, kalau yang biasa olahraga rutin jangan sampai lewat dan sebagainya, itu tuh harus kita jalankan walaupun sekarang situasinya harus dijalankan di rumah saja. Nah, ini syarat pertama. Nah, kemudian jadi syaratnya juga fisik ya Bu ya, harus kuat ya, harus sehat ini ya. Harus kuat, karena kalau fisiknya nggak kuat, gimana mau secara mental juga kuat. Bener, Nah, bener banget Bu kemudian Ella. kita perlu kenal pola energi kita sendiri gimana. Ada orang tua yang cenderung semangat di pagi hari, ada yang waktunya lebih on di sore dan sebagainya. Jadi ngaruh ya. Pola yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak kita. Jadi dengan 24 jam bersama-sama, ini yang terjadi kan perubahan rutinitas. Biasanya mungkin ya berangkat bareng, tapi satu di kantor, satu di sekolah, baru ketemu siang. Nah, ini kita harus menemukan rutinitas baru dan jadwal baru dalam keluarga, termasuk sama pasangan gitu ya, sama jadi setiap ibu ini masing-masing harus bisa menemukan ini ya Bu Ella, menemukan pola energi di 24 jam itu, waktu yang on dan pas untuk anak kapan, untuk pasangan kapan, untuk diri sendiri kapan gitu ya Bu. Betul, betul. Dan kemudian kita jadi punya rutinitas yang baru di saat pandemi ini. Nah, kalau masing-masing sudah kenal dirinya, kemudian bisa punya rutinitas yang dibahas sama-sama, itu waktunya untuk kemudian negosiasi dengan atasan. Kalau kita punya pekerjaan yang harus dilakukan dari rumah, negosiasi dengan pasangan, tugas-tugas apa, pembagian perannya seperti apa, itu semua harus dikomunikasikan. Saya ngelihatnya Ana, wajar banget kalau di minggu-minggu pertama semuanya masih kayaknya kocar kacir gitu ya. Iya, benar-benar banget. Ini berapa lama, ya udah deh, nggak apa-apa, begini aja dulu, nggak usah bikin jadwal dan sebagainya. Karena ini paling cuma berapa hari atau paling cuma berapa minggu. Tapi kalau udah di periode seperti sekarang, saya rasa unfortunately gitu ya, sayangnya kita harus bisa menerima bahwa ini akan jadi sesuatu yang agak lebih panjang daripada dugaan kita semua. Jadi kita juga harus mulai bikin ya jaring-jaring pengaman secara emosional supaya kita lebih kuat. Juga kemudian jadwal-jadwal rutinitas harian yang memang akan terus berlangsung. Terutama ini bentar lagi mau Ramadan dan sebagainya, itu juga jangan sampai nanti Ramadannya malah Ramadan yang penuh dengan emosi, ketegangan, konflik keluarga dan seterusnya. Jadi dari sekarang kita siap-siap.
Jadi harus bikin semacam jadwal rutin yang seperti agenda gitu ya Bu Ella ya. Karena kan biasanya agendanya berangkat pagi nganterin anak sekolah, kemudian bisa kerja. Tapi karena ini di rumah, maka penting banget untuk ibu-ibu juga bikin kayak to-do list gitu ya. Di tengah pandemi ini secara periodiknya agak lama, jadi kita memang harus rutinnya nih jam berapa harus ketemu anak dan pasangan. Ada lagi nggak Bu Ella selain itu Bu Ella? Yang juga perlu dibantu sebetulnya adalah proses komunikasinya. Jadi pada saat kita berkomunikasi dengan anak itu seringkali kalau rutinitasnya jadi intens 24 jam, itu hal-hal yang kita biasanya lakukan, misalnya kita kayak ngasih nasihat cuma sekali sehari karena ketemunya jarang gitu ya. Terus sekarang Benar. 24 jam kemudian jadinya kita we're picking on the small stuff, dikit-dikit negur anak, dikit-dikit ngasih komen negatif dan sebagainya. Nah, itu kita sebagai orang tua harus refleksi juga nih selama ini gimana. Jangan-jangan kita sendiri itu terkaget-kaget dengan perilaku anak selama 24 jam ini. Karena ini juga yang aku sering denger nih. Anak lo kok anakku ternyata aktif banget. Oh kok ternyata anakku sensitif banget. Oh kok ternyata anakku nggak bisa konsentrasi terhadap tugas-tugas sekolah. Jadi waktu selama 24 jam di rumah bersama ini seringkali membuat orang tua kemudian harus mengenal kembali anaknya sebetulnya seperti apa, karakternya seperti apa, kemandirian belajarnya seperti apa. Nah, jadi gunakan untuk mengobservasi, kemudian menyesuaikan juga pola pengasuhan kita mungkin yang tepat itu seperti apa. Oke, baik Bu Ella. Jadi kalau bisa dilihat di sini, sepertinya seorang ibu yang harus bisa melihat gaya komunikasi dengan si anak gitu ya Bu. Gimana supaya bisa tahu nih yang tepat seperti apa. Karena mungkin anak sendiri juga merasa bosan di rumah gitu kan. Merasa ini kapan mulai masuk sekolah nih Ma dan lain sebagainya. Kalau terkait sama metode pembelajaran yang tepat nih Bu Ella. Karena kan nggak semua orang tua punya kemampuan mengajarkan anak gitu ya. Jadi kadang-kadang udah takut duluan. Ini gimana nih Bapak Kepala Sekolah gitu. Kurikulum tetap harus jalan. Anak kita di rumah nggak ada yang ngajarin, saya juga harus nyelesain kerjaan gitu kan. Itu gimana Bu Ella terkait sama metode untuk anak belajar di rumah yang efektif supaya orang tua nggak emosian itu ada nggak sih Bu? Yang pertama memang menyesuaikan ekspektasinya. Jadi kalau yang namanya proses belajar di rumah dengan orang tua yang memang mampu memfasilitasi, tapi tentu bukan guru, profesinya bukan guru, maka kita tentu harus menyesuaikan tujuan-tujuan pembelajaran juga seperti apa. Orang tua maupun pihak sekolah itu jangan terlalu sibuk dengan beban kurikulum. Sebetulnya secara kebijakan pemerintah dan sekolah itu sangat dipahami bahwa yang namanya ketuntasan, target kurikulum itu tuh nggak 100% bisa dipenuhi dengan kondisi yang memang bukan kondisi yang ideal. Nah, jadi ujian nasional dibatalkan, seleksi masuk perguruan tinggi juga disesuaikan. Jadi memang saat ini adalah bukan saat yang tepat untuk bicara ketuntasan, pencapaian kompetensi dasar, indikator-indikator pembelajaran yang super panjang. Karena biar bagaimanapun yang namanya belajar di rumah, yang namanya fasilitator yang berbeda, proses belajar yang individual dan interaksi kelompoknya kurang, itu tidak akan mungkin 100% menggantikan proses yang terjadi pada saat sekolah berjalan normal. Nah, jadi mari fokus pada hal-hal yang memang berkaitan dengan ya pemahaman anak tentang wabah, kecakapan hidupnya dia di rumah, walaupun bukan berarti sama sekali melupakan hal-hal yang berkait dengan aspek akademik atau kurikulum, tapi justru pada saat ini kita jangan menambah kecemasan diri kita sendiri yang kemudian memengaruhi kecemasan anak gitu ya, dan bikin situasinya jadi sangat tegang. Seolah-olah kita hanya membantu menyelesaikan target, padahal dalam situasi seperti ini kalau anak terbebani, kalau dia belajar dengan terpaksa, itu justru apapun yang kita rasa kita capai atau target yang bisa diselesaikan itu nggak akan jadi bekal pengetahuan yang kemudian bermanfaat untuk dia. Jadi udah heboh maksa-maksanya, pada akhirnya juga pembelajarannya jadinya nggak bermakna. Nah, lebih baik fokus untuk membangun kemandirian belajar anak, membantu anak untuk punya rutinitas belajar, terlibat dalam tugas di rumah sehari-hari, dan seterusnya yang justru keterampilan-keterampilan itu yang
pada saat wabah ataupun sesudah wabah bisa jadi pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat dalam jangka panjang buat anak-anak kita. Oh, mantap banget Bu Ella. Jadi di sini juga para ibu-ibu nggak perlu khawatir ya kalau sebenarnya Dinas Pendidikan sendiri, karena Bu Ella juga cukup aktif di Kementerian Pendidikan. Bagaimana ketika guru-guru juga kali ini tidak mengutamakan pada ketuntasan dulu. Jadi sebaliknya orang tua juga tidak perlu khawatir karena mungkin di pandemi ini seperti ujian nasional juga ditiadakan seperti itu oleh Mas Menteri ya Bu ya. Dan kemudian juga anak-anak juga diharapkan untuk belajar keterampilan lain yang selama ini kalau fokusnya itu adalah keterampilan yang sifatnya ketuntasan belajar, tapi mungkin bisa belajar hal lain seperti emosi dan sosial yang bisa diasah dari rumah. Nah, sekarang saya mau buka untuk DM Instagram. Ini Bu Ella. Tadi Bu Ella sudah sempat menjelaskan dan ini mungkin juga terkait komunikasi. Bagaimana sih Bu menjalin komunikasi yang efektif antara orang tua dengan guru untuk mendukung pembelajaran? Karena guru sendiri juga mungkin punya beban, punya anak di rumah. Terus guru juga mungkin bingung juga, tidak terbiasa semua guru bisa belajar dengan metode online. Silakan Bu Ella. Iya, jadi komunikasi dengan guru, antara orang tua dengan guru itu dasar awalnya adalah percaya. Guru itu kan orang tua yang kedua, jadi kita tidak mulai dengan prasangka, kita tidak mulai dengan saling menyalahkan, tapi percaya bahwa sesungguhnya orang tua maupun guru itu tujuannya sama. Tujuannya ingin anak kita tumbuh kembangnya optimal dan masing-masing punya peran. Jadi saya paham bahwa banyak juga orang tua yang kayak, aduh, jadinya kerjaan gue yang harusnya kerjaan guru dan sebagainya. Tapi kan hubungan kita dengan guru itu, hubungan kita dengan sekolah adalah hubungan yang jangka panjang. Jadi ya memang dalam periode sulit seperti ini ya kita perlu bahu-membahu. Memang betul ada sebagian dari tugas guru yang harus diemban orang tua di masa ini. Tapi di dalam masa yang lain juga kadang-kadang ada tugas orang tua yang terpaksa diemban oleh guru gitu ya. Di sekolah memang ini betul-betul kemitraan yang insya Allah tujuannya sama dan perlu justru makin kompak, makin bisa efektif komunikasinya di saat-saat yang sulit seperti ini karena kita harus bersama-sama mendukung anak. Nah, yang perlu juga dilakukan dalam komunikasi adalah tentu mengecek. Kalau kita kemudian punya informasi-informasi tentang anak kita yang sebelumnya mungkin tak pernah dikomunikasikan pada guru, misalnya apakah tugasnya terlalu sulit, apakah rentang konsentrasinya itu jauh lebih pendek daripada prediksi guru, apakah memang ada materi-materi yang dia tidak paham sama sekali. Nah, itu yang perlu dikomunikasikan pada guru. Karena sekali lagi buat guru pun situasi ini situasi yang baru. Nggak semua guru terbiasa mengajar dengan teknologi. Nggak semua guru terbiasa beralih memberikan instruksi jarak jauh dan sebagainya. Sehingga buat guru pun ada proses belajarnya, buat orang tua pun ada proses belajarnya. Nah, ini yang informasi-informasi tentang anak yang kalau dalam situasi sekolah mungkin bisa diobservasi langsung sendiri oleh gurunya. Nah, ini yang harus diberitahu oleh orang tua kali ini. Nah, kalau misalnya kemudian tugasnya jadi kocar-kacir dan dibantu orang tua terus dikumpulkan pada guru dengan kondisi seolah nggak ada masalah, itu juga akhirnya nggak menjadi feedback gurunya karena gurunya kemudian nggak tahu bahwa sebetulnya mengerjakan tuh orang tuanya atau untuk mengerjakan itu harus dipaksa-paksa dan sebagainya. Iya benar-benar. Gunakan kesempatan ini untuk kemudian memang ya menceritakan kebutuhan anak kita pada guru, terus menjadi advokat anak kita supaya memang guru juga bisa menyesuaikan proses belajar mengajar dengan anak kita, termasuk soal jadwal. Kadang-kadang guru-guru juga mungkin memaksakan semua jadwal harus sama, seolah-olah sama kayak jam bel masuk sekolah gitu ya, berangkatnya bareng, pulangnya bareng. Ya, padahal dalam situasi di rumah ini belum tentu semua orang tua bisa punya rutinitas yang sama dan pola yang sama. Kalau misalnya memang perlu ada penundaan tugas atau komunikasi di jam-jam yang spesifik, selama memang dikomunikasikan di awal, itu saya yakin mestinya guru maupun sekolah bisa mengakomodasi permintaan itu. Kuncinya ya komunikasinya nggak sambil marah-marah atau kayak dengan dasar nggak percaya duluan, tetapi memang balik lagi ke tujuannya gimana mendukung anak. Oke, Bu Ella, kalau terkait sama gadget nih Bu Ella, ketika game gitu ya, ini tadi ada yang nitip pertanyaan ke DM saya nih, jadi gimana sih Mbak Ana, bagaimana cara kita membatasi, karena anak merasa libur, terus setiap hari pengennya tuh nonton YouTube atau main game, ini yang paling susah, dan orang tua kadang harus kerja, terus akhirnya anak dikasih gadget dan kita kayak
susah untuk memonitor. Ini sebenarnya boleh nggak sih Bu, di dalam pandemik ini kita memberikan sedikit kelonggaran anak supaya nggak bosen gitu? Nggak apa-apa kalau apa bahwa ada penyesuaian jadwal, terus kemudian kesepakatan-kesepakatan yang selama ini mungkin dianggap apa ya pelanggaran, tapi ada kelonggaran-kelonggaran sedikit nggak apa-apa. Kalau saya bilang nggak boleh nanti semuanya panik terus merasa bersalah. Karena itu satu-satunya cara ya Bu ya. Betul. Salah satu cara. Intinya sebetulnya itu tadi bicarakan jadwal baru, bicarakan kesepakatan baru sehingga anak memang nggak merasa bahwa oh karena pandemi di rumah aja justru nggak ada disiplin yang kemudian kita terapkan. Jadi nggak apa-apa. Yang namanya peraturan itu di rumah perlu ada, kesepakatan perlu dijalankan, tapi nggak berarti 100% dalam situasi apapun nggak boleh diubah. Nah justru ini kesempatan refleksi, kesempatan diskusi dan menjelaskan alasan-alasan dibalik kenapa sekarang semuanya sama-sama lebih banyak di gawai. Dan saya ingin ingatkan kembali sebetulnya isunya bukan cuma soal waktunya, tapi ngapain sih anak pada saat dia memegang gawai itu. Karena dalam situasi seperti sekarang, kecerdasan digital itu bisa jadi kunci untuk membuat anak-anak memang punya pengetahuan baru, berinteraksi, dan sebagainya. Nah, ini kita manfaatkan dengan sangat optimal, sehingga bukannya bikin anak kecanduan gadget sejak usia ini, tetapi bagaimana kita bisa membuat anak justru berdaya, bisa menggunakan teknologi untuk kemudian ya memperkaya proses belajarnya. Aduh, dalam banget nih ya, bener banget. Aku setuju sama Mbak Novi nih. Kenapa tiap dengar Bu Ella hatinya hangat banget gitu ya? Karena dari hati juga Bu Ella menyampaikannya. Bu Ella seneng banget, diskusinya menarik banget dan ilmunya bermanfaat sekali. Tapi sayangnya waktu kita terbatas karena kalau panjang nanti mengganggu waktu Bu Ella juga di sini. Nanti kapan-kapan kita bikin sesi kedua ya Bu ya, karena ini banyak banget pertanyaannya. Iya, jadi banyak. Sama-sama Bu Ella, boleh ada yang mau disampaikan Bu Ella buat ibu-ibu dan mungkin orang tua di rumah supaya tetap semangat di tengah pandemi ini di minggu kesekian? Saya yakin orang tua itu jauh lebih kuat daripada yang ada di bayangan masing-masing. Sekali lagi ini situasi yang baru untuk semuanya, wajar ada proses belajar sebagai individu, ada proses belajar kita sebagai warga dan bahkan negara ini pun nggak pernah mengalami ini, semua orang di dunia nggak pernah mengalami, jadi jangan khawatir, nggak perlu sempurna, nggak ada orang tua yang lebih sempurna, tapi selama kita berusaha lebih baik terus setiap hari, insya Allah yang hari ini rasanya berat, anak kok susah diatur, nggak disiplin dan sebagainya, kita cari cara terus, besok lebih baik. Yang pasangan yang mungkin masih sulit komunikasi dan berbagi peran, mudah-mudahan sesudah sesi ini bisa duduk diskusi lagi dan menemukan cara-cara baru, karena kita perlu selamat dari wabah ini, bukan cuma selamat punya kesehatan gitu ya secara fisik, tapi juga menjaga kewarasan dan kebahagiaan sama-sama di periode seperti ini. Makasih buat teman-teman, insya Allah sehat selalu Bu Ella, salam buat semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Mbak Yana. Iya Bu Ella. Nah, itu tadi nih teman-teman, aku baru selesai live barengan sama Ibu Najila Shihab. Beliau tadi menjelaskan banyak banget dan memang dalam banget. Beda ya, kalau psikolog sekaligus pendidik, beliau juga penggerak banyak banget komunitas pendidikan yang sangat bermanfaat ilmunya tuh, ngomongnya tuh kayak bisa tepat banget sama pertanyaan yang selama ini kita rasakan sebagai ibu-ibu yang mungkin harus bagi tugas di rumah, nggak cuma bagi tugas untuk bisa nyelesain kerjaan rumah, tapi juga harus bisa jadi guru buat anaknya, mungkin juga ada kerjaan kantor yang dibawa pulang, dan mungkin juga harus bisa menghadapi pasangan ya, melayani pasangan selama 24 jam, itu juga nggak mudah ya ibu-ibu ya. Baiklah, tadi kalau aku sedikit review ya, karena banyak yang mungkin ketinggalan Instagram live aku yang cuma ke save 24 jam. Jadi di YouTube channel kali ini aku akan sedikit memberikan rangkuman apa sih yang sebenarnya disampaikan oleh Bu Najila Shihab. Pertama, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, di tengah pandemi ini kan ternyata nggak mudah ya. Yang tadinya kita cuma pikir 1 minggu, 2 minggu, udahlah nggak usah, dibuat santai aja lah, istirahat sebentar. Ternyata memang Indonesia harus mengalami ini lebih lama dari yang kita perkirakan. Jadi ini sudah masuk ke minggu ketiga, bahkan anakku sudah minggu keempat sekolah dari rumah. Nah, kunci dari semua itu penting banget sebelum kita bicara tentang kondisi mental ibu-ibu gitu kan. Nah, kita harus punya yang namanya kondisi secara fisik yang kuat.
Jadi ibu-ibu harus banget jaga kesehatan, harus banget kita juga istirahat yang cukup, asupan yang bergizi. Karena kalau fisik kita sehat, fisik kita kuat, kita bisa mengelola emosi dengan lebih baik lagi. Lalu yang kedua, ini nih, ternyata yang selama ini nggak terfikirkan oleh aku sendiri ya teman-teman. Jadi kita itu harus lihat time power. Time power ini adalah kalau satu hari 24 jam, jam berapa ya waktu yang pas, yang efektif aku tuh bisa berkomunikasi sama anakku. Jam berapa ya waktu yang pas aku punya deep communication atau komunikasi yang bermakna dengan pasanganku. Dan waktu yang pas kapan ya aku harus mengerjakan pekerjaan kantor. Jadi intinya kita itu penting untuk bikin yang namanya to-do list atau jadwal harian. Nah, jadwal harian ini butuh banget untuk dikomunikasikan ke pasangan, ke anak, bahkan ke rekan kerja kita kalau bisa kita diskusikan. Jadi dengan adanya jadwal yang sudah kita bikin, itu bisa kita sepakati dan disinilah komitmen kita untuk tetap profesional sebagai karyawan, sebagai pekerja, atau mungkin sebagai ibu rumah tangga, dan jadwal kita sebagai guru anak kita, dan jadwal kita sebagai pasangan dari pasangan kita masing-masing. Nah, dengan adanya manajemen waktu yang baik, maka disitulah ibu-ibu bisa menjalin komunikasi yang tepat. Nah, komunikasi ini intinya penting juga untuk kita lakukan bersama guru atau pendidik anak kita di sekolah. Ingat, dasar komunikasi kita dengan guru adalah asas kepercayaan. Jadi kalau misalnya di sini kita udah, aduh enak banget nih guru-guru jadi nggak ngajar anak kita nih gara-gara pandemi ini, jadi tugasnya ada di kita. Ibu-ibu ingat bahwa selama ini tugas kita sebagai orang tua tuh sering loh diemban oleh ibu guru di sekolah. Dan selama ini ibu guru nggak pernah hitung-hitungan. Jadi kalau kita punya asas ketidakpercayaan, maka komunikasi yang baik tidak akan terjalin antara kita dengan guru anak kita. Padahal dalam situasi pandemi yang tidak sebentar ini, guru harus tahu bagaimana perkembangan kecakapan anak kita di rumah. Dan ingat teman-teman, bahkan Kementerian Pendidikan juga sudah punya satu kebijakan untuk menghapuskan ujian nasional, yang artinya bahwa fokus dari pembelajaran di rumah bukan pada ketuntasan, tapi bagaimana anak bisa belajar keterampilan lain yang mungkin selama ini tidak bisa dipelajari ketika tidak berada di rumah 24 jam. Contoh kemandirian. Kalau anak bisa melakukan semua tugasnya di rumah, itu adalah proses belajar yang selama ini nggak pernah kita anggap sebagai proses belajar, karena fokus kita pada pembelajaran yang sifatnya ada lembar kerja harian di sekolah. Intinya teman-teman, gak perlu khawatir ibu-ibu. Kita harus tetap semangat, tetap harus memberikan satu support anak kita untuk belajar tanpa keterpaksaan. Karena proses belajar itu bisa di mana aja dan kapan aja. Komunikasi adalah kunci anak kita belajar dalam proses pembelajaran yang lebih bermakna setiap harinya. Nah, kalau tadi Bu Ella menyampaikan dari hati, yang aku sempat dapat banget adalah justru di tengah pandemi ini kunci yang paling penting adalah hubungan atau kualitas keluarga yang lebih bermakna dalam berkomunikasi. So, mungkin yang dulu nggak pernah punya waktu ngobrol sama pasangannya, sekarang jadi punya. Nggak punya waktu untuk lebih perhatian sama anaknya, sekarang jadi punya perhatian yang lebih. Jadi kita masing-masing harus menyadari komunikasi itu adalah kunci dari segalanya. Oke teman-teman, untuk kalian yang mungkin tadi ketinggalan Instagram live aku, kalau kalian suka konten ini, silahkan kalian bisa kasih like dan juga jangan lupa subscribe. Mungkin aku akan kapan-kapan kalau pandemi udah selesai, aku akan invite Bu Najila Shihab untuk ngobrol langsung lagi. Kalau ada yang belum puas, silahkan kasih komen pertanyaan kamu di bawah ini ya. Dan pastinya pandemi ini kita harus mendukung bersama-sama upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah negara kita, karena ini bukan masalah 1-2 orang aja, tapi masalah semuanya. Jadi tetap semangat untuk para orang tua yang mendampingi anak belajar di rumah. Dan untuk anak-anak, semangat belajar ya. Assalamualaikum.